Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita ucapkan Alhamdulillah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan sobat yang beriman selalu ada dalam optimisme kebaikan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini saya akan coba membacakan salah satu kisah dari seorang sufi, yaitu Nasruddin Hoja. Bagi sobat yang belum mengetahui sosok Nasruddin Hoja, konon Nasruddin Hoja hidup di tahun sekitar 1300 di masa emas dinasti Saljuk. Ia adalah seorang sufi yang berasal dari desa Hortu, Turki. Namun layaknya kisah dongeng atau cerita rakyat, sumbernya memang tidak pernah jelas. Tapi hingga sampai saat ini penduduk desa Hortu selalu merayakan festival Nasruddin Hoja. Kita banyak mengenal Abu Nawas, Syekh Bahlul, atau bahkan Kabayan sebagai tokoh yang masyhur di ingatan masyarakat kita karena kejenakaannya. Begitu pula Nasruddin Hoja adalah tokoh populer dalam sejumlah besar kisah jenaka di seluruh dunia, terutama di negara Timur Tengah dan sekitarnya. Karakter tokoh ini unik, sebab seringkali berbalikan dengan karakter seorang sufi atau filosof pada umumnya. Nasruddin Hoja acap kali dikisahkan sebagai orang yang kadang-kadang bijaksana, kadang-kadang bodoh, dan kadang-kadang keduanya. Ia cenderung tidak logis bagi orang-orang pada umumnya, namun dia bernalar. Dia rasional, namun tak cocok akal. Aneh, namun normal. Juga berpikiran dangkal, namun sangat bijaksana sekaligus. Sekilas pengenalan tentang tokoh Nasruddin Hoja ini. Mungkin dari sobat sekalian mungkin ada yang sudah pernah membaca kisah-kisahnya dan sudah tidak asing dengan nama ini. Dikisahkan suatu ketika Nasruddin Hoja ini tampak kebingungan di depan rumahnya. Ia menengok kiri, menengok kanan, celingukan seperti sedang mencari sesuatu. Suatu saat ia celingukan seperti sedang mencari sesuatu. Lantas seseorang pria bertanya kepadanya, "Sedang apa engkau, hei Nasruddin?" Nasruddin menjawab, "Aku sedang mencari jarumku yang hilang." Pria itu bertanya lagi, "Apa sudah ketemu?" "Belum," jawab Nasruddin. "Di mana hilangnya jarum itu?" tanya pria tersebut. "Di dalam kamar. Aku sudah mencari-cari di kamar tapi tidak ketemu karena gelap. Akhirnya aku cari di depan rumah yang terang benderang." Sang pria itu pun terlihat kebingungan mendengar jawaban Nasruddin Hoja itu. Mengherankan kisah ini. Setelah sekian lama saya membaca kisah ini, lalu baca lagi, selalu ada saja pelajaran yang baru ketika kita membaca kisah ini. Karena mungkin kisah ini mengandung filosofi hidup yang bernilai. Salah satu pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah ini adalah ketika kita diberikan masalah, sebelum kita menyelesaikan masalah, maka temukan dulu akar masalahnya. Jangan sampai kita mengambil langkah malah jauh dari penyelesaian masalah, karena kita terkadang menyerah dengan masalah dengan mengambil penyelesaian yang kita bisa, bukan yang kita butuhkan. Seperti halnya Nasruddin Hoja ini, dia tidak akan menemukan jarum ketika dia mencari di luar kamarnya. Tetapi ia harus masuk ke dalam kamarnya yang gelap, lalu dia menyalakan lampu di kamar itu agar bisa terang dan dia bisa mencari jarumnya itu.
mungkin sekian dari kisah Nasruddin Hoja ini yang begitu jenaka dan begitu banyak filosofi hidup yang mungkin bisa kita ambil. Mungkin dari pengalaman hidup yang berbeda akan ditemukan juga pelajaran yang berbeda-beda pula. Mungkin sobat yang mempunyai pelajaran hidup dari cara pandang yang lain bisa sedikit berbagi kepada kita semua di kolom komentar. Mungkin sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.